Bakal calon presiden 2024 dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo tampak mesra bersama dengan Ketua Harian DPP Partai Perindo Muhammad Tuan Guru Bajang Zainul Majdi dalam lawatannya ke Nusa Tenggara Barat. Hal ini terlihat saat bersua pertama kali di jamuan makan siang bersama tokoh-tokoh lainnya di Kota Mataram. Baca Pres 2024 Ganjar Pranowo bersama Ketua Harian DPP Partai Perindo Muhammad Tuan Guru Bajang Zainul Majdi menyempatkan makan siang bersama di salah satu rumah makan legendaris di Kota Mataram. Keduanya menikmati beragam kuliner yang sudah disediakan seperti sate ayam, ayam taliwang hingga kangkung. Ganjar mengaku terkesan dengan makanan khas Lombok sekaligus mengungkapkan kedekatan emosionalnya dengan masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya petani. Biasanya saya menyampaikan terima kasih ya disambut oleh tokoh-tokoh agama, tokoh adat, anak muda dari NTB datang ke restoran yang heritage ini bangunannya, masakannya enak dan tadi disajikan kuliner lokal. Satu yang menarik tadi kita ulas, kenapa kangkung dari sini pasti enak gitu ya. Kenapa ini legend ini. Mungkin ada tata pertaniannya atau bagaimana cara merawatnya yang bagus. Dua, saya penggemar kangkung plecing sekaligus ayam taliwang. Jadi ternyata tadi saya diajari bagaimana bumbunya yang sangat banyak itu dan sangat enak begitu. Jadi kalau kita punya rasa-rasa makanan yang enak, pasti kita punya pertanian yang hebat. Ganjar menambahkan sering berkomunikasi dengan masyarakat NTB saat masih menjabat anggota DPR RI hingga kini di pemerintahan, terutama ketika terjadi beberapa kali bencana alam di Pulau Seribu Masjid. Usai makan siang bersama, Ganjar diajak TGB satu mobil menuju kantor DPW Perindo NTB dan selanjutnya menuju makam pahlawan TGKH Zainuddin Abdul Majid di Selong, Lombok Timur. Bersama Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berziarah ke makam pahlawan nasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kedatangan Ganjar disambut Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Adapun kegiatan Gubernur Jawa Tengah ini berkunjung ke kantor DPW Perindo di Nusa Tenggara Barat. Serta bersama TGB, Ganjar juga berziarah ke makam pahlawan nasional Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid di Pancor, Lombok Timur. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang berziarah ke makam Maulana Syekh Guru kita pendiri NWDI, NBDI dan NW, pahlawan nasional Republik Indonesia, pahlawan bangsa, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kita kedatangan tamu Bapak Haji Ganjar Pranowo, calon presiden Republik Indonesia 2024. Ganjar Pranowo mengaku bahagia bisa berkunjung dan berziarah di makam Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid di Lombok karena beliau merupakan pahlawan nasional yang banyak berjasa untuk rakyat Indonesia. Saya bahagia sekali hari ini bisa diajak untuk ziarah bersama Tuan Guru Bajang dan diperkenalkan sebuah sejarah perjuangan dari seorang ulama yang tentu saja perjuangan dalam membela tanah air, mencerdaskan kehidupan bangsa ternyata dilakukan bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sekolah klasikal pertama, bahkan kepeduliannya pada kelompok perempuan, kaum perempuan, di mana sekolah khusus untuk perempuan pun diberikan. Pertemuan kedua tokoh ini semakin menegaskan hubungan Ganjar dan TGB yang semakin menguat. Partai Perindo secara resmi telah mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden untuk pemilu 2024. Bakal calon presiden 2024 dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo terus mendapat dukungan dari sejumlah relawan. Kali ini dukungan kepada Baca Pres 2024 Ganjar Pranowo datang dari relawan Garuda Pancasila di Jakarta. Untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden, 2 juta relawan usia milenial menjadi target relawan.
Dengan bekal pemahaman Pancasila yang dibawa oleh para relawan ke masyarakat, diharapkan mampu memerangi isu SARA yang bisa memecah belah rakyat. Pemahaman Pancasila dalam Pilpres mendatang diyakini mampu menghasilkan demokrasi yang baik, jujur, dan adil. Pola kita adalah bagaimana meyakinkan kepada seluruh relawan dan seluruh rakyat Indonesia bahwa pemilu ini adalah merupakan satu pesta rakyat. Pesta di mana kita semuanya harus berbahagia dan berbangga gitu. Bukan justru saling menyakiti atau saling menghujat atau saling memojokkan. Dan kita Pemirsa, Ketua DPP PDIP Perjuangan Puan Maharani dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu di Hutan Kota Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan keduanya membahas politik dan cara membangun bangsa. Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani bersama jajaran elit PDI Perjuangan dan Partai Demokrat menggelar pertemuan dalam rangka menjalin komunikasi politik. Sebelumnya, Puan dan AHY sempat berolahraga pagi. AHY datang dari Sudirman Tamrin, sementara Puan berolahraga dari Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan. Dan kami berharap bahwa pemilu ke depan ini adalah pemilu damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi rakyat itu adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia. Politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin, politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dialog antara PDI Perjuangan dengan Demokrat dilakukan secara konstruktif karena dialog ini penting untuk membahas kepentingan berbangsa dan bernegara di masa depan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster menandatangani kerjasama budaya antara kedua provinsi dalam Temu Budaya Jawa Bali untuk Indonesia Raya di Denpasar, Bali. Kerjasama ini untuk memperkokoh budaya Nusantara serta melestarikan nilai-nilai kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Membangkitkan kembali hubungan kesejarahan antara Jawa dan Bali yang secara historis telah terbangun sejak zaman kerajaan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga Capres 2024 ini menandatangani kerjasama budaya dengan Gubernur Bali, Wayan Koster. Ganjar Pranowo yang mendapat dukungan dari Partai Perindo sebagai Capres 2024 ini menilai kedekatan budaya antara Jawa dan Bali harus dijaga dan dikawal agar tak tergerus perkembangan zaman. Kita mesti punya kekuatan untuk menjaga budaya kita sekaligus mengembangkannya. Menghadapi gempuran ini mesti kita akui bersama, Bapak Ibu, Bali ini juga salah satu dari tempat di Indonesia menjadi bentengnya budaya. Diperlukan langkah strategis untuk merajut kembali hubungan budaya Jawa dan budaya Bali agar bisa bangkit kembali guna memperkokoh budaya Nusantara yang berbineka tunggal ika. Temu Budaya Jawa Bali yang juga dihadiri Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri ini digelar untuk memperkuat dan memajukan nilai-nilai kebudayaan masyarakat. Dari Denpasar, Agus Sugiana, Ainus melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melihat langsung kondisi sekolah yang rusak parah di Desa Karangwader, Grobogan. Ganjar meminta sekolah segera dirobohkan dan dibangun kembali oleh pemerintah. Beginilah kondisi kelas di SD Negeri 1 Karangwader, Grobogan, Jawa Tengah.
bangunan dan konstruksi sekolah mengalami kerusakan parah sejak 5 tahun lalu. Kondisi sekolah yang rusak mendapat perhatian dari Ganjar Pranowo. Bangunan sekolah yang rusak diminta untuk segera dirobohkan dan pemerintah akan membantu untuk membangun kembali. Yang itu 3 lokal, terus yang 2 lokal itu di tempat di Madin, di Madrasah, pinjam ke tempat lain. Ini disiapkan dengan baik, maka kita mengkonfirmasi untuk meyakinkan, karena itu bahaya. Maka saya bilang segera saja dipindahkan. Alhamdulillah tadi ada 3 warga yang memberikan rumahnya gratis untuk tampungan sementara, ya. Dalam kunjungannya ke Karangwadar, baca pres dari PDI Perjuangan ini juga melihat langsung kondisi jalan yang rusak. Masyarakat meminta gubernur untuk segera memperbaiki jalan yang rusak sepanjang lebih kurang 7 km. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan kendaraan operasional kepada Bintara Pembina Desa di wilayah Lembang, Jawa Barat. Dukungan operasional tersebut untuk mempermudah pelaksanaan tugas teritorial hingga ke pelosok Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Koramil 0912 Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan sebanyak 25 kendaraan operasional terhadap Bintara Pembina Desa atau Babinsa Kodim 0912 Lembang, Jawa Barat. Motor berjenis trail tersebut digunakan untuk mobilisasi para anggota TNI yang menjaga wilayah agar dapat mengecek keamanan warga dan tindakan kejahatan lainnya. Selain itu, moda transportasi juga diperlukan Babinsa untuk mempermudah melaksanakan tugas teritorial hingga pelosok Indonesia. Pembagian motor-motor untuk para Babinsa, kita memang ingin memperkuat komando teritorial, Korem, Kodim, Koramil, seluruh Babinsa kita ingin perkuat karena memang pertahanan kita adalah pertahanan keamanan rakyat semesta dan komando teritorial adalah tulang punggung pertahanan kita. Rencananya, Menteri Pertahanan juga akan memberikan bantuan sebanyak 80.000 unit sepeda motor untuk para Babinsa di seluruh Indonesia dan dilakukan secara bertahap. Dari Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 pedagang kecil di Kota Solo, Jawa Tengah berbahagia dan juga bersuka cita menerima gerobak baru dari Partai Perindo. Gerobak itu menjadi semangat baru bagi para pedagang untuk terus mengembangkan usaha. Srianto, warga Kelurahan Jajar RT 5 RW 4 Laweyan, Solo, menjadi salah seorang penerima gerobak dari DPD Partai Perindo Kota Solo. Begitupun bagi Trianto yang selama ini berdagang angkringan di depan kantor DPD Partai Perindo Kota Solo. Berjualan kurang lebih selama 14 tahun, gerobak baru akan digunakan untuk mengganti gerobak yang lama. Penambah penghasilan yang di rumah. Kalau saya kan jualan di pasar lagi, ini biar ada tambahan yang di rumah gitu. Sementara ini pakai yang jelek diperbaiki dulu, nanti mungkin kita kembangkan mungkin bisa. Tidak hanya Srianto dan Trianto, 3 pedagang kecil lainnya juga menerima bantuan gerobak yang diserahkan langsung di DPD Partai Perindo Kota Solo. Hari ini Perindo menambah dan membuka 5 lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran 5 orang di Kota Surakarta. Ini sebetulnya yang ingin kita angkat. Dan hari ini diterima oleh pedagang masing-masing. Ini adalah program kerja kita UMKM. DPD Partai Perindo Kota Solo sendiri telah membantu gerobak bagi 15 pedagang kecil yang tersebar di beberapa kecamatan untuk membantu meningkatkan penghasilan mereka. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengusulkan penambahan dana desa menjadi 5 miliar rupiah di setiap desa untuk mengoptimalkan penuntasan stunting dan kemiskinan ekstrim. Muhaimin menyampaikan hal itu saat mengunjungi desa Rengas Pendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Minggu siang. Caimin menjelaskan bahwa dana desa sebesar 5 miliar dapat mendorong kemampuan pelayanan posyandu terhadap warga desa sehingga mereka menjadi sehat dan sejahtera. Hal itu juga akan mendorong penurunan angka stunting sehingga mampu mencapai target 0% pada tahun 2030. Allahumma kerjasama atau partisipasi.
Desa bebas stunting. Kalau 5 miliar itu betul-betul turun, Pak Kepala Desa dan aparaturnya juga masyarakat bahu-membahu menikmati dana pembangunan dan mengatasi stunting dan kemiskinan. Sanggup ya?